Terus kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu pujian penyembahan seperti rusa yang haus.
pagi hari ini kami boleh bersekutu di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya sekalipun kami berbeda tempat, berjauhan jarak, tetapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Engkaulah pemelihara jiwa kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, ajar kami bersyukur dalam setiap keadaan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Mari Bapa, berhadiranlah di tengah-tengah kami Bapa. Berikan kami roh pujian Tuhan. Izinkanlah kami, pujian kami berkenan di hadapan-Mu di pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada kuasa yang akan mengganggu kami, dan semua boleh kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai kami Bapa. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan mempermuliakan nama Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan, kita akan nyanyikan pujian. Saat ini Ku datang lagi. Haleluya.
Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan satukan hati dan pikiran kita. Kita menyembah Tuhan dengan satu pujian. Yesus tuh penyelamatku. Haleluya, haleluya. Yesus penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, berarti
bersyukur Tuhan. Haleluya. Karena Kau terlalu baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima Kalau pagi hari ini Tuhan, ya Bapa. kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bukan karena kuat gagah kami, Yesus, Haleluya. tapi karena anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Karena pengorbanan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat semuanya itu ya Bapa. Oh, haleluya. Bila pujian penyembahan kami Oh, yes. menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat membalas betapa besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa. Selain kami naikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Engkau terlalu baik, bahkan sangat-sangat baik dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau pagi hari ini Kau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami ya Bapa, untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara Engkau lewat lidah dan mulut hamba-Mu ya Bapa. Kami lebih percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara lewat lidah dan mulut hamba-Mu ya Bapa. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, bila Engkau berbicara lewat hamba-Mu Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata ya Bapa. Kuasa-Mu tetap ya dan amin ya Bapa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Yesus. Kami tetap percaya hanya nama Yesus. Nama Yesus yang patut kami puji. Hanya nama Yesus yang patut kami tinggikan. Kami bersyukur padamu Yesus. Karena Engkaulah kekuatan kami, sumber pengharapan kami Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami menikmati, menjalani kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Kau ampuni segala kekurangan kelemahan kami, Kau ampuni segala dosa kami ya Bapa. Sucikan dan kuduskan hati kami, dan kami tetap layak dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami layak menerima berkat firman-Mu, istimewa berkat tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Yesus, kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Waktu dan tempat saya berikan kepada hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, Tuhan baik dan mengasihi kita semua, sehingga sampai hari ini kita ada dalam lindungan Tuhan dan semua kita dalam keadaan tubuh yang sehat. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita menyediakan hati kita untuk firman Tuhan yang saya akan ambil dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 yang berkata demikian: Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini bicara tentang hidup Kristen yang kokoh. Saudara-saudara, ayat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose yang sedang mengalami pergumulan hidup. Paulus mengimbau agar mereka tetap menjadi umat yang tegar dan mampu menghadapi persoalan hidup. Saudara-saudara sekalian, memang kita tidak dapat menyangkali bahwa selama kita berada di dunia ini, walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan tetap berhadapan dengan berbagai persoalan hidup. Namun memang
Anehnya seringkali anak-anak Tuhan berpikir kalau sudah menerima Kristus, sudah menjadi orang Kristen, lalu semua akan berjalan dengan mulus, tanpa halangan, tanpa kesulitan, tanpa masalah. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus menghadapi berbagai persoalan hidup. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Dan Paulus memberikan solusi, cara yang dikemukakan oleh Paulus, yaitu agar kita mampu menghadapi persoalan hidup. Saudara-saudara, dan dari sini kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus, supaya kita menjadi orang yang kokoh, yang selalu mempersiapkan diri menghadapi segala tantangan, menghadapi segala kesulitan. Terlebih saudara-saudara, menghadapi situasi-situasi hari ini di mana virus corona yang kita tidak duga ya menjadi satu persoalan yang besar bagi bangsa kita, bagi gereja, bagi jemaat, bahkan bagi seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri? Yang pertama, kita harus tetap di dalam Dia. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak mampu menghadapi tantangan persoalan yang kita hadapi. Hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Dia kita beroleh kemenangan. Dalam Yohanes 19 ayat 5 dikatakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi indahnya di dalam Tuhan bukan berarti kita tidak menghadapi masalah dan tantangan. Tapi indahnya di dalam Tuhan, Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita menghadapi semua tantangan-tantangan hidup ini. Paulus juga pernah berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hanya di dalam Dia kita beroleh kekuatan. Kita tidak beroleh kemudahan, tapi kita beroleh kekuatan. Sehingga kita dapat mengatasi semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Haleluya. Di dalam Dia kita beroleh kekuatan. Sehingga kita dapat bisa melewati gelombang kehidupan yang penuh dengan kesulitan ini. Sebab itu kalau kita sudah menerima Tuhan, sudah percaya kepadanya, mari kita tetap di dalam Dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita hidup di luar Tuhan, tapi kita hidup di dalam Dia. Yang kedua, disebutkan dalam Alkitab, untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang kokoh, kita harus berakar dan dibangun atas Dia. Dia itu adalah Yesus, ya. Kita berakar di dalam Yesus, ya. Berakar itu saudara-saudara di satu tempat yang dalam. Artinya apa? Untuk membangun hidup kekristenan yang kokoh, kita harus hidup mendalam di dalam Tuhan, mendalam di dalam firman Tuhan, sehingga kita menjadi jemaat Tuhan yang kokoh, anak-anak Tuhan yang kokoh. Haleluya. Banyak orang Kristen mudah kecewa, mudah putus asa oleh karena tidak berakar. Dia tidak mendalam di dalam Tuhan. Ya, kekristenannya tidak mendalam, dangkal. Saudara-saudara, sehingga dengan kedangkalan itulah dia tidak berakar. Ketika masalah datang, dia cepat sekali putus asa dan kecewa. Tetapi mari di hari-hari ini kita mau berakar di dalam Dia. Dia itu adalah
Yesus dan dibangun di atas Dia. Bangunlah kekristenan kita, bangunlah kehidupan kita di atas Dia. Dia itu adalah Yesus yang berkuasa. Dia adalah batu karang yang teguh. Dia adalah benteng kehidupan kita. Kalau kita bangun hidup kita di atas Dia, maka disitulah letak kekuatan kita menghadapi situasi-situasi, kondisi-kondisi yang kita hadapi, masalah ekonomi kita tidak akan goyah kalau kita membangun hidup kita di atas Dia. Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari kita bangun kekristenan kita di atas Dia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, untuk kita dapat membangun kehidupan Kristen yang kokoh, ya, kita harus teguh di dalam iman. Kalau kita sudah beriman kepada Kristus, kita harus teguh. Kita harus punya iman yang kuat. Karena ketika kita menghadapi pergumulan, ya, di dalam hidup ini saudara-saudara, pasti banyak godaan-godaan yang kita hadapi. Iblis datang untuk mempengaruhi kita dikala kita sedang menghadapi kesulitan. Iblis akan datang untuk membuat kita ragu, ya, untuk kita beriman kepada Tuhan. Tetapi kalau iman kita tetap teguh, kita tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan Yesus, maka iblis tidak akan sanggup untuk melemahkan iman kita. Haleluya. Sebab itu saudara-saudara, mari di hari-hari ini, ya, mungkin engkau sedang menghadapi masalah-masalah, doamu belum terjawab, ya, sampai sekarang ini, jangan menjadi lemah, ya, tapi iman kita harus tetap teguh. Puji Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang Kristen yang kokoh. Mari hidup kita ini selalu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Ya, dalam Alkitab dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanda kerohanian yang baik dalam menghadapi pergumulan hidup ini adalah kita memiliki kemampuan untuk mengucap syukur. Tentu kita mengucap syukur kalau kita diberkati Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, kita disembuhkan oleh Tuhan. Tentu kita bersyukur, kita senang Tuhan boleh memberkati kita. Tapi juga kalau kita dalam keadaan sulit, ya, menghadapi banyak masalah, kita juga harus tetap bersyukur. Karena dari semua masalah-masalah yang kita hadapi, kita bisa mengambil hikmah. Bahwa di balik itu semua, Tuhan punya tujuan yang baik. Haleluya. Ya, seperti hari-hari ini, ya, Tuhan izinkan, ya, virus corona melanda dunia ini, melanda gereja, melanda anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Itu bukan kebetulan, tapi semua itu punya tujuan. Tuhan izinkan, ya, dan kita tetap bersyukur dengan adanya masalah ini, dengan adanya virus corona. Kita boleh lebih lagi bersungguh-sungguh untuk kita mencari Tuhan. Kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Bahwa tidak ada yang dapat diandalkan menghadapi semua ini selain daripada Tuhan. Haleluya. Dan kita mengucap syukur dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, memberikan satu pelajaran kepada kita. Kita dapat juga mengoreksi diri kita bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Kita bersyukur kita dapat memperbaiki semua ini. Kalau Tuhan izinkan cobaan-cobaan yang kita hadapi, kita juga patut bersyukur. Dengan persoalan-persoalan ini, kerohanian kita semakin tumbuh dan semakin dewasa. Haleluya.
Walaupun kesulitan itu Tuhan izinkan. Nah, di balik kesulitan ini kita menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat. Jadi orang Kristen yang lebih baik lagi, lebih maju lagi dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sebab itu saudara-saudara, Paulus perlu menekankan ini, karena mengucap syukur adalah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan dan menjadi bukti bahwa di tengah-tengah kesulitan kita tetap percaya ya kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, di hari-hari ini kita dapat merenungkan ya hari-hari yang sedang kita hadapi ini. Sebab itu perlulah kita membangun pilar-pilar kehidupan kita bukan dengan hal-hal yang fana, tetapi di dalam iman dan pengenalan akan Kristus, sehingga kita selalu boleh bersukacita di saat Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Mengeluh dan mengurutu tidak memberikan jalan keluar, tapi lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu yang Tuhan izinkan, di balik itu ada berkat yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mulai lagi menjalani di bulan Juni ini. Ya, kita menyadari bahwa di hadapan kita lagi terbentang masalah-masalah yang akan kita lewati. Haleluya. Tapi saudara-saudara, mari tahu itu kita tetap di dalam Dia, kita tetap berakar dan dibangun di atas Dia. Kita harus tetap teguh di dalam iman, dan kita harus melimpah dengan syukur. Haleluya. Karena kita tahu perjalanan ke depan ada Tuhan yang sama. Yesus tidak pernah berubah. Dialah yang akan memimpin jalan hidup kita sampai kita bisa melewati semua. Kita tidak tahu kapan ya situasi ini akan berakhir, tapi kita percaya ya, kita syukuri saja ya bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab itu mari kita tetap bersemangat, kita tetap sabar, selalu bersukacita, selalu bersyukur sampai kita melihat terang itu bersinar di tengah-tengah kegelapan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi satu pujian, betapa besar kasih Allah, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sembahkan
sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk sembah, Engkau yang layak untuk sembah. Bapa di surga, balik kami datang kepadamu. Kami bersyukur lagi kalau Tuhan sudah berfirman kepada kami. Tuhan sudah berbicara kepada kami semua melalui firman Tuhan, bahwa di hari-hari kami menghadapi pergumulan yang begitu berat, pergumulan yang tidak ringan menghadapi situasi-situasi saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami selalu membangun hidup kekristenan yang kokoh. Karena tanpa kehidupan kekristenan yang kokoh, kami tidak dapat apa-apa menghadapi semua masalah. Kami akan goyah dan kami akan menjadi lemah. Tapi puji syukur firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap di dalam Dia, berakar dan dibangun di atas Dia, di atas firman Tuhan, sehingga Tuhan kami menjadi orang Kristen yang kokoh dan kuat. Kami tetap teguh berdiri dan tetap setia kepadamu, melayani Engkau walaupun kami terkadang harus melewati pergumulan-pergumulan yang berat. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami tetap berakar, dibangun di atas Engkau, maka kami akan tetap kuat dan kokoh. Terima kasih Tuhan, memasuki lagi bulan yang baru ini, kami sadar di hadapan kami begitu banyak tantangan-tantangan yang harus kami lewati. Dan kami tidak tahu sampai kapan situasi kondisi yang kami hadapi hari-hari ini. Tapi kami yakin Tuhan sedang bekerja menyelesaikan semuanya ini, sehingga kami lagi boleh dipulihkan dan kami boleh lagi hidup seperti semula ya Tuhan. Terlibat kami boleh beribadah lagi di dalam gereja. Terima kasih, saatnya kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari Tuhan sucikan hati kami supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami yakin di dalam tubuh dan darah-Mu kami beroleh lagi kekuatan yang baru. Dan kami yakin Tuhan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Sebab itu bagi yang sakit, biar darah Yesus menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan mujizat Tuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, saudara bisa mengambil roti dan kita mengangkat tangan kita menjunjung tinggi tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan di kayu salib. Haleluya. Untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan. Kita baca di dalam Matius pasal 26 mulai ayat Matius 26 mulai ayat 27. Kita mengangkat cawan minuman, roti melambangkan tubuh Kristus. Haleluya. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari dengan iman kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan minuman. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Haleluya. Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan di kayu salib, menyucikan kita dan memberikan pengampunan. Mari kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allah, sehingga Dia berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sembah Dia, haleluya. Sembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sembah Kau, sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini lagi kami boleh merasakan lawatan Tuhan, hadirat-Mu dalam setiap hati kami, dalam setiap pribadi kami, bahkan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan terima kasih ibadah ini Kau sudah pimpin dari awal sampai akhir, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Dan Kau sudah memberkati kami semua. Kami yakin yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang sakit sudah dipulihkan Tuhan oleh darah-Mu yang kudus, oleh bilur-bilur-Mu, pengorbanan-Mu di salib, mendatangkan kesembuhan bagi kehidupan rohani kami, bahkan dalam kehidupan jasmani kami. Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji bagi nama-Mu. Kau Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, dan sama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah saat ini kita menerima berkat dari Allah Bapa di surga, anugerah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan dari kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima